Ya, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu kalam baik secara bahasa maupun secara istilah. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, kata kalam berarti ucapan, pembicaraan, perkataan, atau dialog. Karena itu, ilmu kalam bisa dipahami sebagai ilmu yang membahas suatu melalui pembicaraan dan argumen. Dalam konteks Islam, pembicaraan itu bukan sekedar bicara biasa, tapi pembicaraan serius tentang keyakinan keagamaan, terutama tentang Allah dan sifat-sifatnya, kenabian, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Makna bahasa ini penting karena menunjukkan bahwa ilmu kalam sejak awal memang identik dengan debat intelektual dan penjelasan logis. Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa disebut kalam, jawabannya karena ilmu kalam itu tumbuh dari tradisi dialog, bantahan, dan argumen dalam persoalan iman. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu kalam secara istilah. Jadi, secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok keimanan Islam dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli berarti bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sedangkan akli berarti dari argumen akal yang logis dan teratur. Dengan kata lain, ilmu kalam ilmu yang berusaha menjelaskan, mempertahankan, dan membela ajaran-ajaran akidah Islam dari berbagai keraguan, penyimpangan, dan serangan pemikiran. Karena itu, ilmu kalam sering disebut sebagai teologi Islam, yaitu ilmu yang membahas Tuhan dan hubungannya dengan manusia secara rasional. Lalu, mengapa ilmu kalam itu penting bagi kita? Ilmu kalam penting karena manusia tidak hanya butuh iman, tetapi juga butuh pemahaman yang kuat tentang imannya. Banyaknya orang beriman secara turun-temurun, tetapi ketika berhadapan dengan pertanyaan, kritik atau keraguan, ia perlu menjawab dengan jelas dan kokoh. Disinilah ilmu kalam berfungsi sebagai benteng akidah. Lalu, latar muncul perdebatan teologis. Ilmu kalam tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari situasi sejarah umat Islam yang penuh dinamika politik, sosial, dan pemikiran. Setelah masa Rasulullah SAW, umat Islam mulai menghadapi masalah baru yang sebelumnya tidak terlalu tampak atau tidak terlalu terlihat, seperti konflik kepemimpinan, pembunuhan sahabat, persoalan dosa besar, takdir, dan kehendak manusia. Karena persoalan-persoalan ini sangat sensitif, umat Islam kemudian membutuhkan cara berpikir yang lebih sistematik untuk menjelaskannya. Dari sinilah ilmu kalam mulai berkembang. Lalu ada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan itu adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, yang sebelumnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya Ali. Dan di sini Utsman ia dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat dermawan, lemah lembut, dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Namun pada pemerintahan Utsman bin Affan sering muncul ketegangan politik dan sosial di beberapa wilayah Islam, seperti munculnya keresahan. Ada beberapa sebab yang sering disebut dalam pembahasan sejarah, itu munculnya ketidakpuasan di sebagai wilayah terhadap kebijakan para gubernur. Terus ada tuduhan
nepotisme atau kecenderungan mengangkat kerabat dalam jabatan. Terus ada kelompok-kelompok dari daerah tertentu yang merasa tidak puas dengan arahan pemerintahan. Lalu situasi politik yang makin panas dan membuat fitnah atau provokasi yang menjadi mudah berkembang. Lalu ada pengepungan rumah Utsman. Ketegangan itu memuncak ketika rumah Utsman yang ada di Madinah dikepung oleh kelompok pemberontak. Mereka pemberontak menuntut perubahan dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka nilai itu ada yang bermasalah. Walaupun banyak tokoh yang berusaha menangani, tetapi situasi tersebut tidak terkendali. Lalu ada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan pun terbunuh. Peristiwa ini sangat mengguncang dunia Islam karena ia adalah khalifah yang sah dan salah satu sahabat besar Nabi. Pembunuhannya bukan hanya tragedi pribadi, tapi juga awal dari fitnah besar dalam sejarah Islam. Terus ada dampak besar dari peristiwa ini, yaitu umat Islam terpecah dalam politik. Yang kedua, munculnya tuntutan balas dendam atau penegakan qiyas atas pembunuhan Utsman. Yang ketiga itu muncul perbedaan pandangan tentang prioritas, apakah menstabilkan negara dulu atau menghukum pelaku dulu. Yang keempat yaitu konflik. Ini menjadi pintu menuju perang Jamal dan perang sivil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebabnya. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan adalah salah satu titik paling penting dalam sejarah awal Islam, karena dari situlah muncul fitnah besar yang kemudian berujung pada konflik politik dan terjadinya perang sivil. Secara singkat, Khalifah Utsman bin Affan dibunuh di Madinah setelah rumahnya dikepung oleh sekelompok pemberontak dari luar Madinah. Sementara penyebab perang sivil yaitu berkaitan erat dengan tuntutan penegakan qisas atas para pembunuh Utsman dan perbedaan sikap politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam meluas sangat besar, tetapi bersamaan dengan itu muncul ketegangan sosial dan politik di berbagai daerah. Sebagian sumber menyebutkan munculnya keluhan terhadap kebijakan administratif Utsman, termasuk soal penunjukan pejabat dan kedekatan kepada kerabatnya, yang memicu kritik dari sebagian kelompok di Mesir, Kufah, dan Basrah. Dalam riwayat sejarah, protes terhadap Khalifah Utsman bin Affan awalnya masih berupa keluhan politik, tetapi kemudian konflik itu membesar karena munculnya fitnah dan hasutan yang membuat situasi tidak terkendali. Beberapa sumber juga mengaitkan membesarnya gejolak ini dengan propaganda kelompok-kelompok pemberontak yang datang dari luar Madinah. Sekelompok pemberontak datang ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan selama sekitar 40 hari. Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu memilih untuk tidak mengerahkan kekerasan terhadap kaum muslim, sehingga beliau tetap berada di rumah meskipun situasi makin genting. Dan pada akhirnya para pengepung menerobos masuk rumah Khalifah Utsman bin Affan. Di rumah sendiri saat sedang membaca Al-Quran, peristiwa ini sangat tragis karena terjadi di tengah keadaan politik yang sedang kacau, dan banyak sumber yang menekan bahwa istrinya yaitu Nailah sempat berusaha melindungi Khalifah Utsman bin Affan.
Mengapa Khalifah Utsman bin Affan dibunuh? Sebab langsungnya adalah aksi pemberontakan yang dipicu oleh ketegangan politik, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan fitnah yang meluas. Namun, penyebab yang lebih dalam adalah memburuknya otoritas politik pusat, munculnya sekelompok oposisi dari daerah-daerah tertentu, serta memanasnya tuduhan terhadap administrasi Khalifah Utsman bin Affan. Karena pembunuhan itu tidak segera menghasilkan hukuman terhadap para pelaku. Masalah ini berubah dari krisis internal menjadi konflik politik yang lebih luas. Inilah yang kemudian menjadi salah satu akar utama perpecahan di masa sesudahnya. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah keempat. Masalahnya semakin banyak. Pilihan menilai kasus pembunuhan Utsman harus diselesaikan lebih dulu sebelum menstabilkan politik dan dipulihkan. Sedangkan keadaan di Madinah sendiri masih sangat kacau. Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur Syam tidak segera membaiat Ali karena menurutnya agar para pembunuh Utsman ditangkap dan dihukum terlebih dahulu. Dari sinilah ketegangan politik antara pihak Ali dan pihak Muawiyah makin tajam. Lalu disitulah terjadinya Perang Siffin. Mengapa terjadi Perang Siffin? Terjadi sebagai kelanjutan dari sengketa soal penanganan kasus pembunuhan Utsman. Intinya Ali memimpin sebagai khalifah, tetapi Muawiyah menuntut qisas atas darah Utsman dan tidak menerima kondisi politik sebelum para pelaku dihukum. Karena tuntutan itu tidak terselesaikan, hubungan dua kubu berubah menjadi konfrontasi militer di wilayah Siffin. Jadi Perang Siffin bukan semata-mata perang pribadi, melainkan hasil dari krisis politik besar yang berawal dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan perbedaan strategi dalam menyelesaikan kasusnya. Selanjutnya yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua paham dalam teologi Islam yang berbeda dalam memandang kebebasan manusia dan takdir. Qadariyah menekankan bahwa manusia punya kehendak dan kemampuan untuk memilih perbuatannya. Sedangkan paham Jabariyah menekankan bahwa manusia berada dalam keterpaksaan karena semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Qadariyah sendiri berasal dari kata qadara yang dipahami sebagai kemampuan atau kekuasaan. Paham ini menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Lalu, paham Jabariyah berasal dari kata jabara yang bermakna memaksa. Paham ini menyatakan bahwa manusia tidak bebas menentukan perbuatannya karena semuanya terjadi dalam ketetapan Allah. Lalu ayat yang sering dijadikan landasan oleh paham Qadariyah. Menurut paham Qadariyah biasanya menekankan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia diminta berusaha memilih dan bertanggung jawab. Contohnya dalam Quran surat Ar-Ra'd yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Lalu pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa mau beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa mau kafir biarlah ia berkafir.
Lalu ayat-ayat yang sering dijadikan oleh paham Jabariyah. Penganut paham Jabariyah cenderung menekankan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kehendak dan kuasa mutlak berada pada Allah. Contohnya, Quran Surat At-Takwir ayat 29 yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah. Lalu pada surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Ayat-ayat ini biasa dipakai untuk menegakkan bahwa perbuatan manusia pada akhirnya berada pada kehendak dan ciptaan Allah. Perbedaan utama ada pada hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Paham Qadariyah memberi porsi besar pada manusia, sementara Jabariyah memberi porsi besar pada ketentuan mutlak Allah. Lalu persamaan dan perbedaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ketiganya sama-sama membahas persoalan yang berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan kebenaran. Tetapi cara pandang dan metode yang dipakai itu berbeda. Ilmu kalam sendiri, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam secara rasional dengan tetap berpegang pada dalil nakli dan akli, sehingga bertujuan mempertahankan keyakinan agama dari keraguan dan bantahan. Lalu tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada penyucian. Selanjutnya yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada penyucian jiwa, pembinaan akhlak, dan kedekatan spiritual kepada Allah melalui pengalaman batin, zikir, dan latihan rohani. Lalu filsafat adalah usaha berpikir secara mendalam, logis, sistematis, dan universal untuk mencari hakikat kebenaran tentang alam, manusia, dan Tuhan. Persamaan dari ketiga ilmu itu sama-sama mencari kebenaran, terutama kebenaran yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, dan kehidupan. Ketiganya juga sama-sama punya hubungan dengan masalah ketuhanan, walaupun cara mendekatinya tidak sama. Selain itu, ketiganya sama-sama berperan dalam membangun pemahaman keislaman yang lebih dalam, baik dari sisi akal, hati, maupun pengalaman spiritual. Lalu persamaannya sama-sama membahas persoalan besar tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu sama-sama punya orientasi pada pencarian hakikat dan kebenaran, bukan hanya pengetahuan. Yang ketiga yaitu sama-sama berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan dari segi objek. Ilmu kalam fokus pada akidah, sifat Allah, kenabian, takdir, dan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan Islam. Lalu tasawuf fokus pada penyucian jiwa, akhlak, ma'rifat, dan hubungan batin dengan Allah. Lalu filsafat fokus pada masalah yang sangat luas seperti Tuhan, alam, manusia, wujud pengetahuan, dan nilai. Dari segi metode, ilmu kalam memakai dalil, nakli, dan akli. Tasawuf memakai pengalaman spiritual, intuisi, dan latihan rohani. Filsafat memakai akal, logika, analisis, kritis, dan penalaran mendalam. Dari segi tujuan, ilmu kalam bertujuan mempertahankan dan menjelaskan akidah Islam. Tasawuf bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Lalu hubungan di antara ketiga tersebut. Walaupun mereka berbeda, ketiganya tidak harus mempertahankan dalam tradisi Islam, akal, hati, dan wahyu. Ilmu kalam menguatkan akidah dengan argumen, tasawuf membalikan jiwa agar dekat kepada Allah, dan filsafat melatih daya pikir agar tajam dan teratur. Lalu sekian
dari saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.